Shalom kaum pria. Shalom, puji nama Tuhan. Nah, saat malam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk pengurus daripada kaum pria untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama. Dan saya agak berat ya ketika saya dikasih temanya, karena temanya adalah peran ayah dalam keluarga. Saya ini belum jadi ayah ya. Jadi gimana saya mau ngomong tentang ayah padahal saya sendiri belum jadi seorang ayah gitu. Nah, ya tapi tentu saja tidak apa-apa ya, karena hari-hari ini banyak informasi bisa kita cari, bisa kita dapatkan. Dan saya akhirnya ketika saya dikasih tema seperti ini, saya langsung searching, saya langsung buka Google dan saya tentu saja mengumpulkan materi-materi untuk kita akan belajar malam hari ini ya. Nah, setelah saya pikir-pikirkan ternyata judulnya kurang cocok ya kalau peran ayah dalam keluarga. Kalau sesuai dengan materi yang sudah saya siapkan, judulnya kurang pas. Yang lebih pas adalah teladan ayah di dalam keluarga, terkhususnya untuk anak ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu peran ayah di dalam keluarga terkhusus untuk anak ya. Untuk istri itu ada sendiri pembahasannya ternyata topiknya. Dan itu akan menjadi sangat luas, sangat panjang bagi kita untuk belajar bersama. Tapi malam hari ini kita fokus pada bagian ini saja. Nah, kaum pria semuanya yang diberkati oleh Tuhan ya. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa ini peran ayah dalam keluarga. Nah, untuk teman-teman atau saudara-saudara yang belum jadi ayah, ya, jangan berkecil hati atau jangan menutup telinganya. Karena ini untuk ayah, aku belum jadi ayah, jadi aku gak cocok, gak usah dengerin inilah. Nah, saya rasa jangan seperti itu ya. Kita kaum pria ini adalah calon-calon ayah ya. Amin. Amin. Amin yang belum punya anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita berkeluarga ya, terkhusus seorang ayah, ternyata ada banyak problema, ada banyak masalah yang disebabkan oleh ayah. Ya, jadi ayah itu salah satu yang menjadi problem maker ya. Ayah bisa menjadi problem maker. Nah, apakah itu? Nah, saya mencari dan mendapatkan beberapa hal yang bisa kita saksikan bersama-sama di slideshow. Nah, yang pertama, kesibukan kerja atau aktivitas yang padat itu membuat banyak keluarga tidak bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga. Ya, ketika kita sangat sibuk dengan urusan pekerjaan kita atau aktivitas kita ya, mengurangi porsi yang seharusnya kita sediakan untuk keluarga kita. Ya, karena terlalu padatnya, pagi mesti bangun pagi dan mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Ya, dan kemudian setelah berangkat kerja, pergi kerja, di situ satu harian kita tahu tidak bertemu dengan keluarga. Dan kalau yang pulangnya masih jam 3 atau jam 4, itu bersyukur. Pulang ada waktu ketemu. Tetapi ada juga ya yang sampai karena didorong oleh kebutuhan atau segala macamnya, jadi menghabiskan satu harian itu bahkan bisa sampai pulang jam 5 atau jam 6 ya. Dan pada akhirnya karena terlalu lama di luar, tidak ada waktu bagi keluarga. Nah, ini problem karena keluarga itu perlu waktu dari sosok seorang ayah. Dan yang kemudian adalah problem yang lain adalah ketika kita sudah seharian bekerja ya, rumah itu hanya menjadi tempat beristirahat dari pekerjaan atau aktivitas pada akhirnya. Sudah capek-capek gitu ya, udah capek-capek kerja, aktivitas seharian penuh, apalagi ketemu klien atau pelanggan yang gak bersahabat, bertemu dengan rekan kerja yang bikin emosi, capek itu terasa sampai ke rumah, dan ketika sudah sampai rumah, pengennya cuma pengen baring, cuma pengen istirahat aja. Wis aku udah lelah ya, di kerjaan aku pulang aja, aku istirahat. Dan kemudian lupa
bahwasanya di sampingnya ada istri, ada anak. Nah, beberapa waktu yang lalu ini saya alami ya, karena ya gak tau lah pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi ketika sudah selesai aktivitas gereja itu saya cuma ya udah berbaring kemudian lihat HP gitu. Dan pada hari-hari berikutnya kemudian istri saya komen sama saya, ya baru nikah ya udah dikomeni sama istri saya. Kamu gak perhatiin aku gini-gini. Ya, dia bilang dia butuh waktu. Nah ya, jadi rumah hanya menjadi tempat istirahat kita ketika kita sudah lelah ataupun lemah. Dan yang selanjutnya ya, bukannya memberi waktu untuk keluarga tetapi malah sibuk sendiri gitu. Udah capek gitu kan ya. Kita akhirnya fokusnya dengan apa? Gadget kita biasanya. Main HP, udahlah main HP dulu lah di rumah santai dulu. Buka scroll apa gitu ya, menghibur diri dengan HP kita. Bukannya kita menyediakan waktu untuk keluarga anak kita, tetapi kita menyibukkan diri dengan alat gadget kita atau apapun itu yang kita lakukan. Nah, kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan ya, ayah dikatakan di dalam artikel yang saya baca itu adalah kepala rumah tangga ya. Amin, setuju ya semua di sini? Ya, ayah adalah kepala rumah tangga. Ayah adalah kepala rumah tangga yang harus memberi perhatian cukup kepada keluarganya. Ayah harus memberi perhatian yang cukup bagi keluarganya. Terkhusus di dalam yang kita bahas ini bagi anak-anak. Perhatian seorang ayah bagi anak itu sangatlah penting. Karena ayah adalah figur. Ayah itu adalah figur bagi anak-anak untuk membentuk self image mereka. Untuk membentuk diri anak-anak itu. Anak-anak itu melihat ayahnya. Dia ingin mencontoh ayahnya. Karena di dalam pemandangan anak-anak, ya, terkhusus anak-anak yang masih kecil, itu melihat bahwa papanya itu adalah orang yang paling keren bagi dia. Jadi dia ingin seperti ayahnya, ingin seperti papanya. Tetapi bayangkan jika kita sebagai ayah, sebagai papa, tidak bisa memberikan perhatian yang cukup kepada anak, sehingga ketika anak ini tidak memperoleh kasih sayang yang cukup dari papanya, memperoleh perhatian yang cukup dari papanya. Ketika dia minta, "Pak, sesuatu ini, tolong ini PR-ku Pak, gimana Pak?" Udah ikut minta tolong mamamu. Nah, ketika anak ini mencoba, "Ayo Pak kita bermain ini," udah kamu main sama papamu, mamamu, papa lagi capek. Gitu. Kemudian anak ini kehilangan kesempatan momen untuk bisa bersama dengan papanya. Dan yang menjadi satu peringatan atau bahaya bagi anak-anak ketika mereka tidak menerima atau memiliki figur seorang ayah, maka anak akan mencari figur di luar daripada rumah. Mereka akan mencari figur di luar rumah. Siapa yang bisa memberikan mereka kasih sayang, siapa yang bisa memberikan mereka perhatian, mereka akan condong kepada orang itu. Dan mereka akan ingin meniru kepada orang-orang itu. Menjadi persoalan bagi keluarga pada akhirnya ketika anak-anak ini memperoleh figur yang tidak baik. Ya. Sekarang anak-anak udah familiar sekali dengan gadget. Sudah sangat familiar dengan gadget. Dan saya perhatikan anak-anak sekolah minggu itu sangat mudah sekali mengikuti perkembangan yang ada di gadget. Jadi mereka itu berkata-kata seperti apa yang ada di tontonan mereka. Ya, segala macam itu di sekolah minggu saya temukan ada anak-anak yang seperti itu. Yang ngomong ini,
dalam hati saya, kamu kok tahu kata-kata itu? Kamu tahu dari mana? Ya. Ada beberapa hal yang saya ketahui, anak ini bisa kosakata ini karena dalam perkumpulannya itu sering mengucapkan kata ini. Dan ketika anak ini mengatakan kata itu malah justru disorai, justru malah diberi apresiasi, justru diketawain. Dipikirnya hal itu membuat orang senang, hal itu membuat lucu. Jadi dia senang ketika mengatakannya. Padahal kata-kata itu tidak baik. Dan ada banyak hal lagi lainnya yang ditiru sama anak-anak sekolah minggu dan itu membuat saya secara pribadi sebagai guru-guru mereka sedih melihat hal itu. Karena ya bagaimana gitu ya, kita di sekolah minggu cuma punya waktu sedikit dengan mereka. Nah, itulah yang terjadi kepada anak-anak ketika mereka tidak memperoleh figur ayah sebagaimana mestinya. Lalu bagaimana bagi kita kaum pria, ya, bapak-bapak yang sudah menjadi ayah atau papa, atau setiap kita kaum pria yang belum menjadi papa, yang akan menjadi papa gitu ya. Bagaimana seharusnya kita menjadi seorang ayah? Ayah yang ideal itu syaratnya sangat tinggi. Saya belajar, waduh susah sepertinya menjadi ayah yang ideal. Tapi bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk kita belajar, untuk kita menjadi seorang ayah yang lebih baik. Dan malam hari ini kita akan belajar dalam teks yang akan kita baca bersama di kitab Mazmur pasal 128 ya. Di dalam Mazmur pasal 128 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita dari Mazmur 128 ini, saya akan memberikan 2 poin saja untuk kita boleh perhatikan, supaya kita boleh menjadi ayah ataupun calon ayah yang lebih baik, gitu ya, yang lebih baik. Oke, yang pertama, seorang ayah harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Seorang ayah harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Di dalam ayat 1 kita lihat di sana, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan di sana setiap orang. Jadi banyak orang ya. Tetapi kita lihat di ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Di ayat 4 itu lebih spesifik lagi karena disebutkan di sana hanya istilahnya kalau kita sebut subjeknya itu tunggal ya. Laki-laki, yang dimaksud ada seorang ayah, seorang suami, seorang papa di sana ya. Berbahagia karena apa? Berbahagia karena mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat umum bagi kita ya. Kita tahu dan kita sudah sangat sering mendengar khotbah-khotbah, renungan-renungan, pengajaran-pengajaran bahwasanya kita harus takut akan Tuhan. Tetapi
ya, ada satu hal yang harus juga kita sadari. Kenapa? Apa dampaknya ketika kita takut kepada Tuhan di dalam keluarga kita? Ya. Apa yang menjadi dampak atau manfaat ataupun efek dari kita takut akan Tuhan kepada keluarga kita? Yang pertama yang pasti adalah kita ini akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita akan menjadi contoh. Kalau kita adalah orang tua yang gak takut sama Tuhan, ya, kalau anak-anak yang masih kecil gitu ya, itu sangat ngikut sekali sama orang tuanya. Kalau anak-anak yang udah besar itu lebih kompleks lagi karena mereka sudah bisa memilih, mereka sudah bisa berpikir secara mandiri. Tetapi anak-anak yang masih kecil ini sangat kompleks, sangat bergantung dengan orang tua. Jadi orang tua adalah panutan. Kalau orang tuanya nggak mau datang ke gereja, mas-masan datang ke gereja, maka akan juga berdampak kepada anaknya. Ayo sekolah minggu sana le. Alah gak bapak ayo gak tahu nang gereja. Jadi dia akan beralasan, tetapi kalau orang tuanya, papanya mampu memberikan contoh, oh papaku rajin ke gereja. Gak disuruh pun ketika kita pergi ke gereja, anak akan ikut ke gereja. Ya, karena dia melihat, oh luar biasa. Ya, betapa papa itu kalau pulang gereja selalu senang, puji Tuhan, amin. Pulang gereja selalu senang ya. Mukanya berseri-seri, gak usah tegang bapak-bapak ya, gak usah tegang, santai aja gitu ya, gak usah tegang, ya. Anak akan semangat gitu, ya, karena dilihat oh papanya rajin, ya wes aku ya ikut gitu, karena ada sesuatu yang baik di sana gitu. Kalau kita tidak, kita biasa ya dengan istilah ini, buah jatuh tidak jauh dari kreseknya. Kresek jebol jatuh. Enggak, buah jatuh, ya betul. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Inilah yang menjadi harapan kita. Ya. Tapi kita berharap harapannya tentu yang baik, bukan? Kalau anak kita pengen anak kita menjadi anak yang baik, maka selayaknya saya pikir juga kita juga harus menjadi teladan-teladan yang baik. Amin. Ya. Kita ingin anak-anak kita bertumbuh menjadi baik, tetapi kita tidak melakukan yang semestinya baik, justru melakukan kebalikannya, itu membuat bingung anak-anak. Anak-anak bisa bingung Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Bapak-bapak ya. Bisa bingung. Nah, yang kedua adalah bagaimana ya kita bisa bertumbuh menjadi seorang ayah yang lebih baik, ya saya katakan lebih baik karena kita selalu bertumbuh. Saya kira dalam kehidupan kita ini selalu bertumbuh, ya, untuk mencapai kesempurnaan. Makanya saya lebih suka menggunakan kata-kata menjadi lebih baik. Nah, seorang ayah harus menjadi suami yang mengasihi istri. Kita buka di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita lanjutkan ke Kolose pasal 3 ayat 19. Kolose pasal 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 2 kali, bahkan sebetulnya ada 3 ayat yang mengatakan bahwasanya hai suami-suami, kasihilah istrimu. Yang satu ada di Petrus kalau tidak salah, tapi saya tidak cantumkan di sini. Kita mau fokus pada 2 teks ini. Ya. Kita harus mengasihi istri kita pasti saudara. Cuma persoalannya kadang-kadang kita sudah merasa kita ini mengasihi istri kita, tetapi istri kita kadang-kadang belum merasa bahwa dia dikasihi oleh suaminya. Ini saya belajar
beberapa bulan ini saya jadi suami gitu ya. Saya pikir saya sudah mengasihi dia dan menyenangkan dia gitu. Saya pikir ya. Tapi ada hal-hal yang ternyata belum gitu. Dan saya cukup terkejut. Saya bingung, kenapa kamu marah gitu ya. Kenapa kamu ngambek, dan saya gak ngerti alasannya kenapa. Itu yang saya rasakan dan ternyata susah ya hidup berumah tangga ya. Hidup dengan dengan gaya yang baru gitu ya, rumah tangga itu susah ternyata ya. Harus memahami dan harus mengasihi, itu pasti firman Tuhan mengatakan demikian. Kita harus mengasihi istri kita sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dengan sepenuhnya ya. Kristus mengasihi jemaat dengan sepenuhnya, dalam arti ya, kita bisa tahu bagaimana pengorbanan Kristus bagi kita, bagi jemaat, bagi orang percaya. Kita tahu pasti Kristus berkorban segalanya. Nah, ini yang menjadi kesulitan kita kadang-kadang ya, berkorban segalanya untuk istri itu masih di dalam satu proses tersendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar di sini. Amin. Amin, ya. Kita mau belajar menjadi suami-suami yang mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan yang kemudian juga kita sebagai suami, janganlah kita berlaku kasar, kejam, ataupun bengis kepada istri kita. Ya. Jangan kita memberi perlakuan atau kita berlaku seperti ini kepada istri kita, jangan. Firman Tuhan yang katakan ya, firman Tuhan. Tapi ada loh Bapak Ibu Saudara yang, ada bapak-bapak yang orang itu masih saja sudah menikah tetapi ada kebiasaan-kebiasaan seperti berlaku kasar, mukul segala macam kepada istrinya yang belum bisa hilang gitu. Dan bahkan nih ya, saya juga baru tahu bahwa kekerasan di dalam hal rumah tangga itu bukan hanya secara fisik ataupun verbal secara omongan. Ya. Saya baru tahu juga bahwa ketika kita membiarkan atau diam saja ya, terhadap istri kita cuek, cuek-cueknya, itu adalah suatu hal yang kejam juga ternyata. Ya. Namanya silent treatment, itu istilahnya kayak gitulah Bapak Ibu ya. Silent treatment. Jadi ya dia memperlakukan istrinya, ya ada apa dia cuma diem. Ada apa kita cuma diem gitu. Dan ini membunuh. Kecuali sama anak, kita punya anak ya. Ini di sinetron banyak, paling enak ditemukan di sinetron. Ada satu bapak gitu ya. Bapak punya anak gitu, anaknya pengen ini, Pak, aku berprestasi ini segala macam gitu. Terus bapaknya ini cuma diem gini dok, dilihat, gak peduli. Terus anak ini kita lihat dia kecewa, karena kenapa bapaknya seperti itu? Gitu. Itu salah satu. Kita pikir dengan kita diam kita tidak memberikan berdampak apa-apa, ternyata berdampak. Nah, kita perlu menjadi ya, kita perlu memperlakukan istri kita sebagaimana firman Tuhan katakan, oleh karena anak akan melihat kepada kita, ayah ataupun papa, bagaimana kita memperlakukan istri. Kalau kita memperlakukan istri dengan tidak baik, maka anak tidak akan tahu kemudian hari bagaimana ia harus memperlakukan lawan jenis, ataupun ketika ia menikah, ia harus memperlakukan istrinya. Dia nggak akan tahu, karena papanya nggak pernah kasih contoh. Nggak ada sekolah menjadi ayah yang baik, nggak ada. Oke, membuka pendaftaran sekolah menjadi ayah yang baik, nggak ada. Nggak ada. Kalau anak tidak memperoleh contoh dari papanya, ketika ia menikah suatu hari nanti,
dia cenderung akan mengikuti apa yang dilakukan papanya dulu. Karena dipikir, ya seperti inilah memperlakukan istri, papaku dulu seperti ini. Ya, serem sekali. Nah, bagi anak-anak, saya mengutip satu quote gitu ya, satu kata-kata. Bagi anak-anak, suatu kado yang terindah ya, yang dapat diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya adalah mengasihi istrinya. Ya. Jadi kado yang paling indah bagi anak-anak itu adalah ketika seorang papa bisa mengasihi istrinya. Bisa mengasihi istrinya. Maka anak akan tahu, oh ternyata ketika saya suatu kelak ya, punya istri gitu ya, saya harus memperlakukan istri saya sebagaimana papa sudah mengajari saya, bagaimana papa sudah menunjukkan kepada saya. Dan ketika itu diterapkan di dalam kehidupan, maka kebahagiaan itu tentu saja ya bukan hal yang jauh bagi mereka. Gitu. Nah, dan yang selanjutnya adalah satu kalimat lagi. Saat seorang ayah mengasihi istrinya, ia sudah memberikan teladan kasih kepada anak-anaknya tentang bagaimana mereka bersikap hormat terhadap ibu mereka, teman lawan jenis, dan pasangan hidup mereka kelak. Para bapak, para kaum pria, ya, sebagaimana malam hari ini kita belajar, kita telah memperoleh teladan dari Yesus Kristus dan itu digambarkan, ya, ketika Tuhan dikatakan di sana sebagai kepala dan jemaat adalah yang dipimpin oleh kepala ini, maka marilah kita juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya. Teladan kita yang terbaik adalah Tuhan Yesus. Mungkin hari ini ya kita belum bisa menjadi ayah atau papa yang cukup baik. Kita merasa itu. Ya. Karena ada seorang, saya pernah dengar kisah orang, dia berkata seperti ini. Ketika ada satu wawancara ditanya, seorang bapak ditanya, "Bapak, apakah bapak ini sudah menjadi bapak yang baik?" Dan dengan bangga bapak ini berkata, "Saya sudah menjadi bapak yang paling baik kepada keluarga saya. Saya mencukupi segala sesuatunya, saya yakin keluarga saya bangga dengan saya, maksudnya karena saya bapak yang luar biasa bagi mereka." Terus kemudian yang bertanya ini bertanya satu kali lagi gitu ya, satu pertanyaan lagi. Lalu apakah bapak pengen atau ingin menjadi bapak yang lebih baik lagi? Dan bapak ini menjawab, "Ya, saya mau." Nah, di situ kita ketemu bahwa meskipun dia sudah menjadi bapak yang terbaik menurut versi dia, tetapi di dalam hatinya dia ada kerinduan untuk menjadi lebih baik lagi. Artinya apa? Artinya masih bisa ditingkatkan lagi meskipun sekarang kita sudah menjadi bapak yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian yang boleh saya bagikan bagi kita semuanya. Semoga bisa memberkati kita semua.